Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dakwah dan unsur-unsur dakwah. Dakwah berasal dari kata da'an yad'u dakwatan yang berarti ajakan atau seruan. Secara istilah, menurut Muhammad Nasir, dakwah merupakan usaha-usaha menyeru manusia tentang pandangan dan tujuan hidup mereka di dunia yang meliputi amal ma'ruf nahi munkar. Yang kedua yaitu menurut Profesor Toha Yahya Umar yang membagi pengertian dakwah menjadi dua, yakni dakwah secara umum dan dakwah secara khusus. Adapun dakwah secara umum adalah ilmu pengetahuan yang berisi cara dan tuntunan bagaimana agar menarik perhatian manusia untuk melaksanakan suatu ideologi. Sedangkan dakwah secara khusus berarti mengajak manusia dengan cara bijaksana ke jalan yang benar sesuai perintah Tuhan. Ada beberapa macam ajaran Islam yang wajib disampaikan dalam berdakwah kepada manusia, yakni akidah, hukum-hukum, akhlak, dan moral. Yang selanjutnya adalah unsur-unsur dakwah. Unsur dakwah adalah komponen yang selalu ada dalam setiap kegiatan. Adapun unsur-unsurnya antara lain 1. Dai atau subjek dakwah. Subjek dakwah ialah orang yang menjadi sumber ide atau dapat juga dikatakan sebagai mubalik, yang artinya orang yang menyempurnakan agama Islam. Agar tidak kehilangan relevansi dan dapat mengenai sasaran, maka seorang dai harus mengikuti pola kehidupan umat. Misalnya, di dalam masyarakat yang notabene buta huruf, maka seorang dai menyampaikannya secara lisan. Begitu pula sebaliknya, apabila masyarakat itu sulit menjangkau dengan lisan, maka seorang dai menyampaikan dakwahnya melalui tulisan ataupun praktek. Subjek dakwah yang baik harus memenuhi dua syarat, yaitu tafaqud biddin, yang artinya mampu memahami dan menerapkan materi dakwah yang disampaikan kepada masyarakat. Jadi selain ia menyampaikannya kepada masyarakat, apa itu materinya, dia juga harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu tafaqud binnas. Tafaqud finnas adalah paham akan keadaan sosial kultural dari sasaran dakwah sekaligus permasalahan yang dihadapinya. Yang kedua yaitu objek dakwah. Objek dakwah adalah manusia yang diajak ke jalan yang benar agar tidak tersesat kepada jalan yang buruk. Sasaran dakwah terbagi menjadi dua macam, yaitu sasaran eksternal dan internal. Adapun internal adalah semua lapisan masyarakat yang sudah memeluk agama Islam. Sedangkan eksternal merupakan masyarakat yang didakwahi itu belum memeluk ajaran Islam. Yang ketiga yaitu materi dakwah. Materi dakwah ialah bahan atau pesan yang disampaikan dai kepada umat dalam rangka mencapai tujuan dakwah. Sumber dari ajaran ini atau materi dakwah ini dari Al-Quran, hadis, sejarah perjuangan para nabi, serta ilmu pengetahuan umum. Secara global, materi dakwah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bahasan utama, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Yang keempat adalah metode dakwah. Secara garis besar, terdapat tiga metode dakwah. Yang pertama yaitu melalui berhikmah atau kebijaksanaan. Artinya, dalam berdakwah, dai perlu memperhatikan situasi dan kondisi objek dakwah, kemudian ia menyesuaikan materinya dengan situasi tersebut. Yang keempat adalah metode dakwah. Secara garis besar terdapat tiga metode dakwah. Yang pertama yaitu melalui hikmah atau kebijaksanaan. Artinya dalam berdakwah seorang dai harus memperhatikan situasi dan kondisi tersebut, kemudian ia menyesuaikan materinya. Yang kedua yaitu mauidhah hasanah, yakni berupa nasihat-nasihat, anjuran ataupun didikan yang mudah dipahami oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu metode dakwah yang mujadilah. Maksud dari mujadilah ini, apabila ada pertanyaan, maka seorang dai harus menjawab dengan baik dan mengajak yang bertanya berdebat dengan baik pula, sehingga yang bertanya atau masyarakat yang mendengarkannya dapat memahami materi-materi yang disampaikan. Dan yang terakhir adalah media dan sarana dakwah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan meneruskan penjelasan dari pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu pentingnya strategi dakwah. Pentingnya strategi dakwah yaitu untuk mencapai tujuan.
Sedangkan pentingnya tujuan yaitu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berhasil tidaknya suatu dakwah itu ditentukan oleh strategi dakwah. Strategi dakwah memiliki fungsi ganda, yaitu menyebarluaskan dakwah untuk memperoleh hasil yang maksimal dan juga menjembatani kultur gap akibat kemudahan yang didapat dari media sosial yang begitu cepat penyebarannya. Poin yang keempat yaitu strategi pengembangan materi dakwah. Beliau Asmuni menambahkan strategi dakwah yang dikutip oleh Ahmad Anas dalam bukunya yang berjudul Paradigma Dakwah Kontemporer, Aplikasi dan Praktisi Dakwah sebagai solusi problematika kekinian. Di antaranya yaitu yang pertama, asas filosofi. Filosofi ini berarti filsafat, yaitu mempelajari sesuatu secara mendalam. Asas ini membicarakan tentang hal-hal yang erat dengan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua yaitu asas skill atau kemampuan. Berbicara tentang skill yaitu kemampuan seorang dai dalam penyampaian dakwah. Sebagian keberhasilan dakwah ditentukan oleh kemampuan seorang dai dalam menjalankan misinya. Yang ketiga yaitu asas psikologi. Asas ini membahas tentang kejiwaan manusia. Seorang dai sangat perlu memahami karakter sasaran dakwahnya, sehingga jika terdapat sesuatu yang masih asing ketika penyampaian dakwah, maka tidak akan terjadi pemberontakan. Yang keempat yaitu asas sosiologi. Asas ini membahas tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan situasi dan kondisi sasaran dakwah. Misalnya seperti politik dan juga mayoritas agama setempat. Sosiologi memiliki pengertian umum yang membicarakan kehidupan masyarakat dan norma sosial. Sedangkan menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumarji, sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu asas efektivitas dan efisiensi, yaitu asas yang menekankan usaha kegiatan dengan semaksimal mungkin sesuai dengan planning yang telah ditetapkan sebelumnya. Mungkin cukup itu dari kelompok 1. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.